Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada minggu ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Diambil dari Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai ayatnya yang ke-14. Di dalam nats firman Tuhan ini, di sini dijelaskan tentang bagaimana orang Israel beribadah kepada Tuhan, namun ibadah mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus nabinya, yaitu Nabi Yesaya, untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar mereka beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu unsur ibadah yang dipesankan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu ketika mereka menuju tanah Kanaan keluar dari Mesir, yaitu bahwa dalam ibadah mereka sekali dalam setahun, mereka wajib yang namanya puasa. Puasa ini mereka laksanakan bertepatan dengan Hari Raya Pendamaian yang dilaksanakan setiap tanggal 10 bulan 7 menurut kalender Yahudi atau 10 Tisri. Itu kalau di kalender sekarang itu antara bulan September dan bulan Oktober. Pada hari pendamaian ini adalah termasuk hari paling kudus atau paling disucikan oleh bangsa Israel, karena pada hari ini atau pada saat hari pendamaian ini mereka boleh datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, membawa korban bakaran, persembahan kepada Tuhan, dan juga memohon supaya Tuhan memberkati mereka. Namun sayangnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seiring berjalannya waktu, ibadah di mana di dalamnya ada puasa ini, dari waktu ke waktu itu terjadi pergeseran. Terutama nanti terjadi sebelum Israel dibuang ke Babel. Pada zaman Yesaya terjadi pergeseran di mana puasa yang mereka lakukan itu sudah tidak sesuai lagi dengan yang dipesankan oleh Tuhan. Tuhan memesan mereka, kalau sebelumnya memerintahkan mereka supaya puasa mereka itu bukan hanya soal puasa makan dan minum, tetapi lebih kepada puasa bagaimana mereka juga menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama dan saudara-saudara mereka. Dan yang terjadi di dalam zaman Yesaya justru puasa mereka hanya mengutamakan yang namanya ibadah puasa, makan dan minum. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka masih menindas orang lain, mereka masih membelenggu orang-orang yang lemah. Mereka masih melakukan pekerjaan-pekerjaan, bahkan memaksa pekerja-pekerja mereka, buruh-buruh mereka untuk terus bekerja. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai 8 sebelum masuk ayatnya yang ke-9 ini, mereka bahkan meninju orang lain, melakukan pemukulan dan kekerasan. Padahal suasananya mereka sedang berpuasa. Sehingga apapun yang mereka minta, mereka doakan kepada Tuhan, baik permohonan pengampunan dosa dan juga permohonan berkat-berkat, doa-doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada Yesaya ayat 9b sampai ayatnya yang ke-14 ini, di sini kemudian Tuhan menyampaikan kepada Israel dan juga kepada kita pada saat ini melalui Nabi Yesaya bahwa ibadah dalam hal ini puasa yang berkenan kepada Tuhan itu ada 3 hal. Yaitu yang pertama
bahwa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan yaitu puasa yang menunjukkan kepedulian kepada sesama yang sangat membutuhkan. Itu bahkan diuraikan sejak ayatnya yang ke-6 dan 7. Dilanjutkan nanti ayat yang ke-9b sampai seterusnya. Yesaya 58 ayat 6 dan 7 berkata, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah." Lebih lanjut ia mengatakan, apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan ibadah umatnya. Dalam hal ini ada puasa di dalamnya, itu mereka arahkan untuk melakukan tindakan-tindakan kasih dan kepedulian kepada sesama mereka sendiri. Dengan kata lain, alih-alih berpuasa makan dan minum, mereka justru diminta untuk berani bertindak, bersuara memperjuangkan keadilan bagi mereka yang lemah dan tertindas. Puasa ini puasa untuk berhenti dari ketidakpedulian atas apa yang terjadi terhadap sesama mereka. Mereka harus berani memberi suara pada mereka yang dibungkam. Memang ini sangat beresiko, tetapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah ibadah dan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Ini memang bukan lagi soal tidak makan dan minum, tetapi ini soal kasih dan kepedulian yang aktif terhadap sesama. Itulah ibadah dan puasa yang berkenan kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua dari nas firman Tuhan ini, ibadah dan puasa yang berkenan kepada Tuhan, mereka harus menghentikan setiap sikap dan perbuatan mereka sendiri yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sesama manusia. Jika yang pertama tadi mereka harus berani bersuara, jika yang melakukan penindasan itu orang lain terhadap sesama mereka, mereka bertindak sebagai orang yang menyuarakan itu. Sekarang kejahatan itu ditujukan kepada diri mereka sendiri. Karena apa? Pada saat mereka berpuasa, pada saat yang sama juga mereka menindas orang lain. Mereka adalah pelaku kejahatan, pelaku perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu Tuhan minta supaya setiap sikap perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus mereka hentikan. Ini yang disampaikan di dalam ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, "Ini aku," apabila. Yaitu engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Lanjut di ayat 10a, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang selama ini menjadi pelaku kelaliman, menjadi penindas yang lemah, menjadi tukang fitnah, menunjuk-nunjuk orang dengan telunjuknya, menjadi pribadi yang pelit dan kikir untuk memberi makan kepada yang lapar, menjadi pribadi yang pelit dan kikir untuk memberi pakaian kepada yang telanjang, sekarang harus bertobat. Tuhan hendak mengatakan, meskipun engkau membawa persembahan begitu banyak kepada Tuhan, korban bakaran,
Engkau bahkan menundukkan dirimu ke tanah. Engkau mengenakan pakaian berkabung. Dan engkau bahkan menunjukkan seolah-olah engkau menghendaki atau mencari-cari apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Tetapi itu semua tidak bermakna kalau engkau sendiri tidak berhenti dari kejahatan yang engkau lakukan. Ini ibadah dan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu berpuasa untuk berhenti melakukan kejahatan kapanpun dan dimanapun. Karena apabila mereka bertobat menjadi pelaku kejahatan itu, sudah menjadi salah satu ibadah sekaligus puasa mereka kepada Tuhan. Sekali lagi, ini bukan lagi soal puasa makan dan minum, tetapi ini soal puasa untuk berbuat jahat dan berbuat hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadah atau puasa yang berkenan kepada Tuhan yaitu apabila mereka menjaga kekudusan hari Sabat sebagai hari khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat 13 dan 14. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus menjaga segala sikap, tutur kata, dan perbuatan mereka pada hari Sabat sebagai hari kudus bagi Tuhan. Tentu dengan catatan pada hari Sabat pun mereka harus tetap melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama. Jangan nanti karena hari Sabat lalu hanya berdoa dan bernyanyi, membawa persembahan kepada Tuhan, sujud menyembah, lalu orang yang mengalami sakit di kiri kanan mereka abaikan. Ini yang pernah dikritik keras oleh Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia dan ia memberikan penyembuhan pada hari Sabat. Lalu mereka orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus tidak menguduskan hari Sabat karena ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus berkata, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, hari Sabat itu memang harus kita kuduskan, kita khususkan untuk menyembah, memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh lupa untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan pada hari Sabat. Justru pada hari Sabat, kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah ibadah sekaligus puasa yang berkenan kepada Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Yesaya di dalam perikop ini. Mudah-mudahan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mampu melakukan semua ibadah dan puasa yang berkenan kepada Tuhan ini. Baik dalam hal kita harus berhenti menjadi pribadi yang tidak peduli, melainkan menunjukkan sikap dan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Juga harus berhenti dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan sekaligus kita juga harus senantiasa menguduskan yang namanya hari Sabat. Lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, lalu Pak Pendeta, kalau kita sudah beribadah dan berpuasa sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan, terus kita dapat apa? Manusia kan senangnya begitu. Kalau saya sudah melakukan ini, terus untung saya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama, kalau ibadah dan puasa mereka pada waktu itu adalah supaya mereka diampuni dan diberkati, sesungguhnya kita semua saat ini sudah lebih dulu diampuni oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, dan kita sudah diberkati lebih dulu. Sehingga karena kita sudah diberkati dan sudah diampuni lebih dulu, ibadah kita nuansanya jauh lebih menuju kepada ibadah syukur kita, puasa syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengampuni, menyelamatkan, dan memberkati kita. Yang kedua, ketika ibadah kita sudah benar, maka kita juga akan mendapatkan berkat-berkat khusus seperti yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel sendiri. Doa-doa dan seruan kita akan didengar oleh Tuhan
Hidup kita akan terus berada dalam berkat Tuhan. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam ayat 8. Tuhan berkata, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini adalah berkat yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang beribadah dan berpuasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 9a dikatakan, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ketika setiap kejahatan sudah dihentikan, dosa ditinggalkan, maka ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mendengar dan ia akan menjawab, ini aku. Di ayat 11. Tuhan juga berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beribadah dan berpuasa sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia akan dilimpahi sukacita, dilimpahi kedamaian, dan dilimpahi berkat di setiap waktu kehidupannya. Itulah berkat-berkat yang akan kita dapat ketika kita mengikuti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beribadah dan juga dalam berpuasa kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat terus kita ingat dan dapat kita lakukan di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.